pertama. Boleh saya pegang ya? Ya, Nah, bisa. ini yang pertama ini judulnya Titian Langit Purnama. Ini diterbitkan oleh apa namanya? KMO Indonesia Publish. Peran negara, pemerintah harus hadir di sini memfilter informasi-informasi sampah untuk tidak sampai kepada semua anak bangsa. Ini yang gampang diakses sekarang sehingga frame berpikir orang, mindset orang itu berubah. Mengakses informasi sampah, lalu terbentuk pikiran sampah, lalu yang tindakan yang terjadi adalah tindakan sampah. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Sang Surya Talk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Sang Surya Talk. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kepala Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buol. Mungkin bisa disapa teman-teman di rumah. Bunda. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi terima kasih banyak Bunda, karena walaupun di sela-sela kesibukan, yang kalau tidak salah itu sedang mengikuti kegiatan diklat ya Bunda, masih bisa menyempatkan untuk hadir di podcast kami. Baik. Mungkin sebelum lanjut, Bunda bisa memberikan perkenalan singkat nih buat teman-teman di rumah, agar mereka tahu siapa sih sosok kepala sekolah di Minbuol. Baik Bunda. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Sang Surya Talk dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zakia Mahmud. Saya saat ini dipercayakan menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buol di Kabupaten Buol. Wah, dimana seorang ibunda Zakia Mahmud adalah guru di MTS Negeri 1 Buol. Nah, saya dulu pernah menjadi siswa di sana. Dan kalau kita kembali membahas itu, kalau tidak salah Bunda membawa mata pelajaran matematika ya Bunda? Iya, tidak salah. Berarti benar Iya, ya? benar. Nah, gimana kalau pelajaran mata pelajaran Bunda itu sudah berpikir, waduh rumus lagi gitu. Jadi memang dari sekian banyak mata pelajaran Bunda, kenapa Bunda memilih program studi sebagai guru matematika gitu Bunda? Kayaknya matematika itu Kan kalau kita nih anak-anak sekolah, wah matematika lagi. Tapi coba kalau pelajaran penjas, wah penjas main di lapangan tuh. Iya. Tapi kalau matematika pasti rumit. ya rumit, rumus, Susah, kayak gitu. Ya mungkin dari kecil agak suka menghitung. Wah, suka menghitung. Suka menghitung. Kalau yang hitung-hitungan itu agak cepat saya kerjakan waktu SD ya. Ya, SD. Itu dulu saya ingat saya SD kelas 5 itu saya sudah tuntas oleh guru matematika di kelas saya itu pembelajaran P4 matematika ya. P4 itu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Itu bukan yang bilangan bulat, tapi yang sudah pecahan. Jadi membagi pecahan desimal dengan pecahan desimal itu sudah tuntas di SD kelas 5 saya ingat saya. Nah itu berlanjut ya ketika SMA mengambil jurusan fisika. Nah, lalu lanjut itu ketika kuliah ya, karena kalau kita mau kuliah kan dilihat dulu potensi dunia kerja seperti apa. Nah waktu itu memang yang namanya matematika, IPA itu masih tidak banyak. Karena tidak banyak akhirnya kita menganggap bahwa di situ peluangnya bagus lah untuk ke depan. Jadi ya bermula dari situ sehingga sampai hari inilah kemudian mengambil matematika itu sebagai jurusan. Ya. Jadi karena melihat dari peluang kerja kedepannya antara lain ya. Menjadi salah satu faktor. Ya. Terus Bunda, kan Bunda Zakia ini adalah seorang kepala sekolah di Minbuol. Iya. Apakah Bunda itu tidak pernah merasa minder pada saat memimpin laki-laki? Gitu kan, kalau di sekolah ada guru laki-laki dan ada guru perempuan. Iya. Nah, apakah Bunda tidak pernah merasa minder? Minder. Kalau di Minbuol minder
Seingat saya tidak ya. Oh, tidak ya, Ya tidak, karena kita itu di madrasah atau dimanapun kita, di lembaga pendidikan manapun, sebenarnya posisi pimpinan kan tidak sebagai bos ya, bukan big boss yang harus dieluk-elukan, yang harus dihormati, gitu. disanjung, iya, tapi lebih kepada mitra sejajar sebenarnya dengan seluruh guru yang ada. Cuman memang pimpinan itu tugasnya kan memanage madrasah, memanage sekolah supaya sekolahnya bisa lebih bagus, lebih berkembang, lebih maju. Nah, sehingga perasaan minder saya kira tidak, karena kita tadi mitra sejajar dengan teman-teman apapun jenis kelaminnya, kita bisa bekerja sama. Lalu kemudian posisi kita tidak sebagai atasan yang main tunjuk seenaknya saja, tapi mengayomi. Ya. Jadi saya kira tidak ada. Alhamdulillah sampai sekarang tidak memiliki perasaan minder. Sebagai perempuan maksudnya yang memimpin laki-laki, saya kira dalam dunia pekerjaan laki-laki dan perempuan itu adalah mitra yang sejajar, tidak ada yang harus dikedepankan. Kamu ranahnya di ranah publik sebagai laki-laki, yang perempuan ranahnya di ranah domestik sebagai perempuan, enggak. Jadi untuk apalagi pekerjaan yang terkait dengan pendidikan, pengajaran, saya kira malah tidak boleh ada hal-hal yang seperti itu. Jadi sama saja rasanya menghadapi teman-teman yang perempuan dan laki-laki, sama saja. Tinggal bagaimana kita saja memanage. Jadi teman-teman di rumah, Bunda Zakia merupakan salah satu contoh nih. Contoh untuk teman-teman perempuan nih yang ada di seluruh Kabupaten Boal dan juga di luar sana, bahwa perempuan haruslah bisa menjadi contoh dan tampil di publik begitu. Nah, kemudian lanjut dari kepribadian Bunda. Nah, kan Bunda ini kesibukannya adalah seorang guru dan juga kepala sekolah di Minbol. Apakah selain dari aktivitas itu, Bunda punya hobi kah atau hal-hal yang biasa Bunda lakukan di rumah? Begitu. Saya dari dulu orangnya tidak bisa mengerjakan hanya satu aktivitas. Jadi misalnya dulu di zaman sekolah hanya sekolah saja, atau ketika kuliah saja. Sekarang mengajar saja. Tidak bisa saya. Jadi saya suka berorganisasi ya. Makanya masih SMP itu saya sudah aktif di organisasi pelajar. Waktu itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya aktif di situ. Di kuliah juga begitu ya. Jadi aktif di di lembaga dakwah kampus ada. Lanjut lagi tadi dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berlanjut ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, itu pengkaderannya kan berjenjang ya, berjenjang pengkaderan. Jadi artinya karena pengalaman-pengalaman seperti itu sampai sekarang terbawa-bawa. Nah, sampai sekarang terbawa-bawa, sampai sekarang pun masih aktif. Nah, karena setelah tadi dari organisasi pelajar, mahasiswa, sekarang sudah organisasi keorangtuaan. Jadi aktif di di Aisyah Kabupaten. Lalu selain itu saya juga senang berkiprah di dunia sosial ya. Saya merupakan founder komunitas sedekah Jumat Kabupaten Boal yang berdiri 21 Februari 2019 silam. Jadi hampir 3 tahun ya, tanggal 21 nanti insya Allah akan berusia 3 tahun, dan itu kita sudah berkiprah dah hampir 3 tahun ini. Tidak berhenti, setiap Jumat itu menggalang dana sebesar apapun, sekecil apapun kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Awalnya ini makanan, tapi setelah itu bantuan uang tunai, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah bisa seperti itu. Sangat produktif dan bermanfaat. Harus produktif, karena manusia yang bermanfaat itu yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Ya. Jadi saya sebagai anak muda jadi minder juga orang tua kok kalau saya pernah ini saya ditanya sama orang, tidak capek, apalagi saya kan sekarang di usia jelita. Tahu jelita? Nggak tahu jelita? Jelita itu jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Nah, jelita itu jelang 50 tahun. Itu kan daya tahan tubuh sudah mulai berkurang, menurun. Jadi gampang sakit. Saya itu orangnya begitu, gampang sakit. Ditanya, nggak capek?
sakit, kalau sudah sembuh pergi lagi, kalau sudah sembuh pergi lagi. Ini orang lain yang melihat itu kayak bagaimana begitu. Ini tidak ada capeknya Bu Zakia itu. Saya sampaikan bahwa manusia lelah itu manusiawi ya, lumrah. Bukan manusia kalau tidak pernah merasakan lelah ya. Tetapi saya ingin di akhir hidup kita itu nanti betul-betul membawa manfaat. Kita ingin cita-cita, goal tertinggi dari hidup kita itu, cita-cita tertinggi dari hidup kita itu kan meninggalnya itu husnul khotimah. Nanti di surga mendapatkan karunia dari Allah berupa surganya. Nah, kita ingin kan meninggalnya, kita ingin ketika di akhir hidup kita itu meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, alangkah bahagianya ketika kita meninggal dalam keadaan sholat karena kebiasaan sholat kita, meninggal dalam keadaan mengaji misalnya, meninggal dalam keadaan turun di lapangan ya, menyalurkan sedekah. Itu artinya jalan-jalan yang baik yang ditunjukkan Allah, dan inginnya kita seperti itu. Karena nanti jalan meninggal, katanya sih jalan meninggal seseorang itu nanti adalah berdasarkan kebiasaan. Kalau dia nanti kebiasaan pergi ngeband, kemungkinan ya di situ. Kalau kebiasaannya apa ya akan berakhir seperti itu. Jadi kita inginnya melakukan kebiasaan baik, mudah-mudahan akhir hayat kita juga dalam keadaan yang baik-baik. Semoga kita semua bisa mati meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya. Lanjut nih Bunda. Selain guru juga dan semua aktivitas Bunda, kalau seorang wanita kan identik dengan orang yang akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, kalau Bunda sendiri tidak pernahkah merasa repot ketika harus menjalankan aktivitas di luar, aktivitas tadi, kemudian juga mengajar di sekolah dan memanajemen seluruh yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buol? Apakah tidak pernahkah Bunda merasa kesulitan persoalan itu? Kalau bicara repot, bukan manusia kalau udah repot. Yang saya manusiawi semua itu ya. Kalau kesulitan bukan manusia kalau tidak pernah mengalami kesulitan. Jadi kerepotan bukan untuk dihindari, kesulitan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan di-manage. Ya, bagaimana kita keluar dari kerepotan, bagaimana keluar dari kesulitan. Ya, bukan menghindarinya. Jadi ya sebagai pimpinan repot iya. Ada kesulitan iya, tapi kan memimpin orang banyak, kita juga tidak boleh bekerja sendiri. Iya, bekerja sendiri. Iya, harus kita manage teman-teman, mengorganisir teman-teman, pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan oleh orang lain, kita delegasikan, jangan kerja sendiri. Pimpinan itu bukan bukan Superman. Kalau dia laki-laki, saya perempuan yang memimpin bukan Superwoman, tidak bisa sendiri. Kita ada teamwork, kerja bersama, kerja bareng dalam mencapai tujuan. Jadi kalau toh repot ya biasa dihadapi saja, di-manage saja repotnya, ya gitu. Tidak bisa orang keluar dari kerepotan selama dia beraktivitas dan ada aktivitasnya, tidak bisa. Di-manage saja, dihadapi dan keluarlah dari kerepotan itu dengan cara-cara yang baik. Lanjut nih Bunda. Ya. Selama memimpin di Minbuol itu sendiri, kira-kira prestasi-prestasi baik secara lembaga kemudian individu yang sudah dicetak oleh Bunda Zakia gitu, kira-kira apa saja? Bicara prestasi, kalau secara pribadi saya merasa belum memiliki prestasi ya, secara pribadi. Tapi kalau dikaitkan dengan jabatan saya secara kelembagaan, prestasi itu antara lain bisa diukur dengan penilaian kinerja. Nah, apalagi di Kementerian Agama, kalau tidak salah 3 tahun terakhir itu mulai menerapkan atau melaksanakan yang dinamakan dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Itu penilaian kinerja kepala madrasah itu ada yang tahunan, ada yang 4 tahunan. Ini di 2020 dan 2021 itu penilaian kinerja kepala madrasah yang telah dilakukan, antara lain saya juga yang dinilai. Yang menilai itu adalah pengawas yang ada di kabupaten bersama dengan kepala seksi pendidikan madrasah. Itu alhamdulillah kalau secara kelembagaan kinerjanya itu diberi nilai kalau grade ya, grade A.
ya, grade A, 90-an lah nilainya. Terus gitu. kalau persoalan penilaian kan, Bunda, Iya, itu dari kan banyaknya kepala-kepala madrasah di Kementerian Agama, apakah tidak dinilai secara juara 1, 2, 3? Dia di grade itu, Di di sudah. grade A, ada grade B, ada yang grade C. Nanti dari penilaian itu kan akan melahirkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di atas kita. Yang baru-baru ini, yang kemarin, jadi kemarin itu saya agak padat acaranya karena yang pertama tadi saya ikut diklat, di Aula Manbiau yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Manado. Itu datang di suaranya di sini dan panitianya. Di sela itu datang tim penilai kinerja kepala madrasah 4 tahunan dari Kanwil Provinsi. Iya, datang. Itu sudah ditunggu dari bulan Desember kemarin. Nah, kemarin itu sudah saya dinilai kinerja saya yang 4 tahunan, diminta untuk presentasi memaparkan semua program madrasah termasuk program unggulannya sudah saya lewati. Nah, ditambah lagi kemarin itu ada lagi pendampingan dari Kanwil Provinsi juga terkait dengan cara mendapatkan pendanaan untuk kegiatan KKG, MGMP. Itu saya ikuti kemarin. Nah, yang 4 tahunan ini yang kemudian nanti akan melahirkan rekomendasi dari Kanwil itu bahwa apakah saya sebagai kepala madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buol layak dipertahankan, ya, ataukah layak untuk ditingkatkan grade kepala madrasahnya yang tadinya MI tingkatannya, mungkinkah ke MTS atau ke Madrasah Aliyah, atau tidak layak untuk dipertahankan. Kita akan menunggu itu hasil dari rekomendasi tersebut berdasarkan capaian kinerja yang sudah dinilai oleh tim penilai kinerja. Terus Bunda, kan selain prestasi di kepala madrasah itu sendiri, saya pernah ikut kema bersama Minbuol nih. Ya. Itu memang kalau tidak salah Bunda juga sudah menjabat sebagai kepala sekolah di kema kerja madrasah di Palele. Di Palele. Ya. 2020. 2020. Sebelum corona ya, Januari 2020 ya. Itu kan Minbuol itu sudah mendapatkan juara 1 umum. Maksud saya dalam event-event seperti itu, apakah Minbuol juga pernah melakukan hal-hal begitu yang bisa mendapatkan juara 1, 2 baik skala daerah, provinsi maupun nasional? Gitu. Jadi kalau prestasi kan di lembaga pendidikan terbagi 2 ya, ada prestasi akademik dan non akademik. Nah, kalau pramuka sudah jadi saksinya kan. Kalau untuk pramuka memang alhamdulillah kita PMR juga kemarin di tahun 2020 itu kalau tidak salah 2019 Desember itu juga alhamdulillah anak-anak berprestasi di tingkat provinsi. Taekwondo juga begitu ya, kalau pulang itu mesti membawa medali, termasuk anak-anak MIN itu banyak yang mendapatkan medali itu kalau event apakah di Poprov atau ada yang di Gorontalo, ada yang ke Palu, itu mereka sering mendapatkan juara. Kalau akademik, untuk non akademik satu lagi yang fenomenal di Minbuol itu yang tahun 2019. Minbuol mewakili Provinsi Sulawesi Tengah dalam ajang FLS 2N. Itu lomba seninya ya, waktu itu tari kreasi. Itu mampu menembus provinsi dan saya termasuk yang mendampingi anak-anak di Tangerang kalau tidak salah tahun 2019. Itu alhamdulillah Minbuol mampu masuk ke babak final. Jadi kan 2 kali tampil nih anak-anak. Jadi tampil pertama itu semua provinsi. Nah setelah itu tampilan yang kedua Minbuol mampu menembus 15 besar untuk finalnya. Nah, alhamdulillah itu 2019. Itu prestasi yang fenomenal bagi saya sebagai kepala madrasahnya dan anak-anaknya ya itu. Setelah itu kan sudah corona, jadi kita sudah tidak tertunda, betul. Untuk akademik Minbuol cukup diperhitungkan ya. Untuk di skala kabupaten, kalau kompetisi sains nasional atau dulu itu OSN namanya, kalau OSN di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan itu OSN, Kementerian Pendidikan yang melaksanakan itu. Untuk kabupaten kita sering mewakili Kabupaten Buol ya. Untuk ke provinsi ya. Kalau biasanya kalau tidak matematika IPA.
Nah, kalau tidak IPA matematika, gitu. Pelajaran. Nah, itu karena kalau dia kan olimpiade sains, ya namanya sains. Kalau untuk tingkat sekolah dasar itu dua itu yang diperlombakan, matematika sama IPA. Nah, itu kita sering mewakilkan kita punya murid, dan mereka itu berkompetisi dengan seluruh sekolah dasar yang ada di Buol ya. Dan kita sering mewakili. Jadi terakhir itu 2000 masih sudah corona memang ini 2020 kalau tidak salah 2021 itu ya, itu pelaksanaannya online. Anak Minbuol itu 2, matematika 2 orang yang mewakili. Nah, yang sebelumnya lagi juga beberapa kali. Nah, untuk di tingkat di lingkungan Kementerian Agama sendiri ada yang namanya kompetisi sains madrasah. Itu juga IPA dan matematika. Nah, kita juga sering hampir setiap tahun lah kita yang mewakilkan anak-anak kita ke provinsi. Ya. Terakhir paling anyar, paling baru 2021, anak-anak kita itu maju ke babak final Ki Hajar STEM. Ya, STEM itu sains, teknologi, engineering dan matematik. Nah, jadi mereka itu dites secara tertulis ada, lalu mereka ada proyek diberikan proyek berdasarkan tema atau tugas yang diberikan oleh panitia Kementerian Pendidikan. Itu nasional. Minbuol itu meraih juara 1. Terkomunikatif karena ada berapa kategorinya. Ya, ada kategori. Nah, untuk kategori terkomunikatif itu Minbuol juara 1. Nasional. Luar biasa. Ini untuk akademik ya. Ini yang paling terakhir kemarin. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ini saya ingin menegaskan bahwa bukan prestasi semata-mata dari Minbuol, tapi anak-anaknya memang yang antusias untuk mencari, karena mereka hanya minta rekomendasi dari kami, mencari via online. Orang tuanya itu dukungannya luar biasa, mendukung segala macam properti yang dibutuhkan. Mereka yang all out memang mendukung anak-anak. Akhirnya prestasinya memang patut untuk dibanggakan. Ternyata Minbuol ini merupakan pencetak murid-murid yang berprestasi di Kabupaten Buol. Tentunya itu juga bukan semata-mata dari pihak sekolah itu saja, Bunda. Ternyata ada banyak dukungan dari orang tua di sana, terutama yang ada di Kabupaten Buol. Tepuk tangan dulu, Bunda. Dengar-dengar kalau sosok dari Bunda Zakia ini adalah seorang penulis. Kebetulan saya juga penulis kisah hidup yang kelam. Kisah hidup yang bahagia. Jangan yang kelam. Ya, jadi salah satu atau mungkin beberapa karya yang bisa Bunda sebutkan dalam statement kali ini kepada teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa Bunda sebutkan. Mau dibilang penulis malu rasanya ya. Wah, malu rasanya. Jadi saya belum menganggap bahwa saya ini penulis. Jadi kalau toh dibuat dikatakan saya penulis ya oke lah, tapi amatiran ya. Amatiran. Jadi masih belajar sebenarnya. Dan menulis ini seingat saya, memang saya nggak tahu dari mana asalnya, kemudian saya lalu tertarik untuk menulis. Yang saya ingat itu zaman SMA pernah menulis satu cerpen. Itu rencananya mau dikirim ke Mimbar Karya. Ada dulu surat kabar lokal Sulawesi Selatan itu namanya Mimbar Karya. Suka nulis-nulis puisi, tapi tidak berhasil terpublish sampai kemudian saya harus ke Palu dan kuliah. Karya-karyanya Bunda. Ya, lalu kemudian melihat orang menulis, kok bisa ya orang menulis, dibaca tulisannya. Saya dulu itu suka membaca tulisannya Ibu Asma Nadia, Elvitiana Rosa. Dulu juga masih zaman remaja suka membaca cerpen-cerpen, majalah cerpen ya. Ada dulu istilahnya Anita Cemerlang. Mungkin karena sering baca-baca yang begitu dulu, akhirnya saya tergerak untuk menulis. Lalu kemudian ada event kepenulisan yang dilaksanakan oleh komunitas menulis online. Lalu ini juga ada yang dibuat oleh Cahaya Pelangi Media, event menulis. Diberi tantangan kita menulis. Lalu kemudian saya ikutlah event itu. Setelah menulis mengikuti event tersebut, kita ditantang untuk menulis, lahirlah tulisan. Lalu tulisan itu dibukukan. Nah, ini yang pertama. Boleh saya pegang ya? Nah, ini yang pertama, ini judulnya Titian Langit Purnama. Ini diterbitkan oleh
KMO Indonesia Publishing. Ini saya ikutnya kemarin melalui Facebook KMO Batch 32 kelompok 16 dan 35. Ini antologi ya, antologi cerpen. Jadi antologi cerpen saya itu sudah 2, lainnya antologi puisi ya, karena bagaimanapun event itu memotivasi kita untuk menulis. Kalau tidak ada eventnya santai ya. Nah kalau ada eventnya, kita kan diberi deadline, harus tanggal sekian, harus disetor, mau tidak mau harus ditulis, dikejar. Nah makanya saya suka ikut event itu. Alhamdulillah eventnya sudah melahirkan 7. Ini ada 1 di rumah, 7 buku. Itu di dalamnya ada artikel tentang kemanusiaan, ada puisi, ada cerpen. Menyusul ini ada 2 nanti yang akan terbit. Itu di buku apa itu Bunda? Yang kemudian Maksudnya di buku apa? dituangkan di dalam buku apa? Itu artikel-artikel tadi itu. Ini sudah. Oh ada ya? Ini nih. Oh Galeri Hati. Ya kalau Galeri Hati ini puisi. Oh puisi. Ya, puisi. Puisi ya. Yang ini cerpen, antologi cerpen. Kalau yang ini juga cerpen. Ya. Ini goresan tinta Khatulistiwa, ini artikel kemanusiaan temanya, artikel kemanusiaan. Yang ini puisi. Puisi. Ya, ini saya sekarang lagi diberi proyek. Kemarin saya ikut pelatihan menulis untuk menulis buku, 1 buku. Buku apa itu Bunda? Saya bilang karena diberi deadline bulan ini, ya paling gampang puisi lah ya. Puisi Ya sudah, sekarang puisinya sudah saya tulis, kalau tidak salah ingat, kalau bukan 25 puisi 27. Ini juga saya ambil dari sini 1, saya catat semuanya, nanti akan dibukukan jadi 1. Mudah-mudahan akhir bulan sudah selesai 40 puisi untuk kemudian diterbitkan menjadi buku solo saya. Buku solo. Buku solo. Pertama sekali ya. sekali. Buku solo pertama kali, mudah-mudahan. Kalau novelnya sementara jalan, tapi sudah mandek ini berbulan-bulan, belum nyambung isi cerita. Kemudian Bunda, selain menulis hal seperti ini, tentunya kita kalau berbicara tentang event itu yang memperlambat proses dari penulisan. Kira-kira apa saja Bunda? Yang memperlambat. Iya, memperlambat dari proses penulisan. Apa ya? Kemauan, mood. Oh, mood. Wah, kurang mood ya Bunda. Iya, kalau mood ya, kalau moodnya lagi ndak ada, memang ndak bisa menulis. Ya. Tapi kalau moodnya lagi bagus, saya bisa menulis puisi itu 5 menit. Kemarin saya saya coba, karena dikejar deadline tadi itu 5 menit saya duduk, itu 2 puisi jadi. Wah, 2 puisi. 2 puisi jadi. Tapi kalau lagi moodnya hilang, nggak ada, itu 2 hari nggak ada. Bisa 2 hari nggak ada. Ya, mood-moodan. Jadi maksudnya gini, jadi kalau memang hadir moodnya, idenya ada, langsung tulis. Ya, ala inspirasi. Ada inspirasi langsung tulis. Jadi biar lagi tidur, lagi baring, ini guling-guling udah mau tidur. Ada yang terngiang, atau ada yang hadir terbersit di bangun, ketik atau tulis di simpan memang, karena kalau tidak hilang besoknya. Saya sudah pengalaman itu. Ada ide, begini nanti saya mau tulis besok. Saya biarkan besok tuh baru saya ingat. Saya ingat apa yang kemarin saya mau tulis. Akhirnya itu memang sudah menjadi sudah menjadi penyakit juga, bisa dibilang penyakit bagi para penulis. Ya. Ketika ada yang ingin ditulis, tunda dulu, nanti besok atau sebentar, sudah hilang. Habis memang hilang idenya. Jadi betul yang kata penulis profesional, tulis memang apa yang ingin ditulis. Jangan disimpan karena ingatan ini kan fluktuatif, kadang ingat, kadang lupa. Nah, apalagi kalau macam saya yang sudah jelita tadi, itu lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Maaf, tadi Bunda, jelita jelang 50 tahun. 50 tahun. Wah, jelang 50 tahun. Jadi sudah. Baik nih Bunda, berbicara tentang menulis, berliterasi ya. Tapi kalau saya nih Bunda, pengen menulis, gitu, seperti Bunda mau jadi seorang penulis begitu.
Saya kan penulis kisah hidup yang kelam. Itu judulnya. Ya, itu kisah hidup yang kelam. Semoga tidak ya benar. Jadi kalau saya ingin menjadi seorang penulis, kira-kira sebagai seorang pemula, langkah apa yang harus saya persiapkan begitu, baik secara materi, teknis dan sebagainya, Bunda? Siapkan tulisannya. Tulisannya Yang dulu. pertama ya, siapkan tulisannya. Apa yang mau ditulis itu apa Kisah ya hidup ditulis yang kelam. ya, kisah hidup yang kelam, kisah hidup yang bahagia. Amin, amin, kisah hidup yang kelam. Lalu kemudian saya sih awalnya mengikuti event tadi. Event. Ya, event kepenulisan. Dari situ kan kita bisa bertemu banyak orang yang Hobi juga menulis, mau menulis ya. dan hobi menulis. Mau menulis dan Ya, hobi menulis. setelah itu kita yang memang channelnya ke penerbit tidak punya, Ya. itu saya kira buku antologi itu adalah pilihan pertama dulu, ya. Bersinergi kita, kolaborasi dengan beberapa orang, dengan banyak orang untuk kemudian mengumpulkan tulisan jaringan. itu, ya, termasuk tadi jaringan. Nah, ini bagusnya kalau ikut event kepenulisan, yang membuat event ini kan sudah punya join, sudah punya mitra untuk penerbitnya. Jadi ketika kita join, kita tinggal menyetor tulisan sesuai dengan kriteria yang mereka tetapkan. Kita ikuti saja kriteria mereka. Selama itu baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup kita, ya tidak ada masalah saya kira. Nah, mereka kemudian yang memfasilitasi untuk menerbitkan sebuah buku. Dan bagusnya ini dengan event-event itu, buku yang ada ini adalah sudah ber-ISBN semua. Jadi bukan buku abal-abal ya. Sudah bukan bajakan, sudah ber-ISBN. Jadi kalau saya sarannya ikut dulu event kepenulisan. Nah, kalau toh misalnya atau kumpul dengan beberapa temanmu yang hobi nulis, kumpulkan tulisannya, mau genre apa begitu kan, mau tema apa, lalu kemudian bermitra dengan penerbit. Saya kira karena saya sudah ada ini, bolehlah nanti ke saya, silahkan. Mungkin siapa tahu tulisan saya dan tulisanmu bisa bisa dikolaborasikan, ya. Mau puisi, mau cerpen, mau istilahnya fiksi non fiksi, ya silahkan saja. Jadi untuk teman-teman di rumah nih, kalau ada yang ingin menyumbangkan tulisannya atau ingin bermitra atau berkolaborasi dengan Bunda Zakia, bisa langsung hubungi Bunda Zakia. Satu lagi ya, karena kita ini mandiri ceritanya, jadi ya itu keuntungannya kalau antologi. Karena mandiri, kita bisa urunan untuk kemudian membiayai biaya penerbitan. Ya, Tombo ceritanya. Karena butuh biaya. Nah, bisa urunan seperti itu. Tergantung nanti penerbitnya memberikan biaya penerbitannya itu berapa. Terus oplahnya juga ada persyaratan khusus. Masing-masing penerbit saya kira ada persyaratan untuk jumlah buku berapa eksemplar itu, mereka punya persyaratan minimum. Ya, nah dengan begitu kan kalau antologi pertama kali nih ya, kita bisa baku tombol tadi. Kecuali ya kalau teman-teman semua punya bisa mencari sponsor. Entah siapa itu, untuk kemudian membiayai penerbitan buku, saya kira itu jauh lebih bagus lagi. Ya. Kemudian Bunda, jadi kan saya nih masih penasaran. Sebenarnya dalam menulis itu kita menyerahkan ke penerbit secara ditulis tangan atau diketik, atau memang kayak begini. Tadi cerita apa ini tentang goresan tinta Katulistiwa. Nah, itu desainnya kita yang buat atau mereka sudah buat begitu? Nah, kalau event kepenulisan itu nanti kan kita ada dibagi dalam grup WA ya. Grup WA. Jadi semua kita yang mengikuti event itu, tema tertentu yang ingin kita ikuti itu digabung dalam grup WA. Lalu nanti setelah naskah terkirim semua, nah tentu dengan budget tertentu yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan oleh yang menyelenggarakan event itu nanti kita, kalau pengalaman ya,
mereka menawarkan ini desainnya untuk sampulnya Sampul, seperti ini. ya, Ya, kita yang kemudian memilih sampul apa yang kita senangi. Nah, kita juga diberi kesempatan, siapa tahu ada peserta dari event ini yang ingin membuat menawarkan sampulnya. Nah, bisa seperti itu. Berarti tidak dituntut akan hal itu, Bunda. Iya, jadi ini enaknya begini karena penyelenggara event yang sudah menghubungi penerbit. Jadi kita tahunya jadi ini bukunya, tidak perlu ngurus-ngurus ISBN, kita hanya mengirimkan naskah lalu membayar kontribusi untuk biaya penerbitannya. Untuk desainnya diserahkan ke kita juga. Kalau punya desain tersendiri silakan tawarkan. Kalau disepakati oleh semua anggota yang ada di grup itu, ya itu yang akan menjadi pilihan. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Kan akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang beredar di Kabupaten Buol. Nah, salah satunya itu adalah kasus pencabulan terhadap siswi yang sementara melakukan PKL. Nah, sementara melakukan PKL yang dilakukan di dinas terkait begitu. Nah, kira-kira tanggapan Bunda akan hal tersebut gimana tuh? Saya tidak menanggapi per kasus yang terjadi ya, tapi saya menanggapinya secara umum barangkali. Ya. Kekerasan seksual itu. Jadi kekerasan apapun bentuknya itu saya kira tidak boleh terjadi. Ya. Terjadi, ya. Bagi siapapun dan oleh siapapun. Apatah lagi kalau kemudian kekerasan itu adalah kekerasan seksual, lalu sampai kemudian bahkan ada yang merenggut jiwa orang lain, itu fenomenanya sangat mengiris hati sesungguhnya. Ya, kita inginnya setiap kita yang ada di Indonesia ini khususnya, lebih khusus lagi di Kabupaten Buol ini bisa hidup dengan aman, nyaman, tanpa intimidasi, tanpa kekerasan. Ya. Nah, kalau saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya betul-betul menginginkan bahwa tidak boleh ada kekerasan yang terjadi kepada siapapun, khusus kepada anak didik. Ya, fenomena itu bukan hanya di Buol, ya, ada terjadi hampir ya di banyak tempat yang ada di negara kita ini terjadi kekerasan-kekerasan serupa. Dan perlu kita tahu bahwa kekerasan verbal saja itu dianggap sebagai kekerasan, ya, memaki-maki anak, ya, menjatuhkan harga diri anak, apalagi di depan orang banyak, itu adalah kekerasan, bentuk kekerasan verbal. Nah, kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang sangat sadis sesungguhnya. Jiwa kemanusiaan bagi orang yang melakukan tindakan itu saya pertanyakan kemana perginya. Ya, kok tega? Ya, kok tega melakukan tindakan itu? Nah, sehingga saya kira semuanya berpulang kepada diri individu kita. Kalau kemudian diri individu kita ini ditempa dengan mengedepankan hati nurani, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, di dunia sekarang, ya, itu orang bilang dunia ini ada dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman, segala macam bentuk informasi, baik informasinya yang hidup bergerak maupun yang tidak, itu ada di sini, ada di handphone. Mau informasi yang positif, mau yang negatif, itu ada semua di sini, komplit. Kembalinya kemana? Ke kita mau mengakses informasi jenis apa, ya. Masalahnya kemudian bahwa informasi yang masuk ke negara kita khususnya itu tidak ada saringannya. Ya, tidak ada saringannya, semua los masuk. Padahal sebenarnya peran negara, pemerintah harus hadir di sini, memfilter informasi sampah untuk tidak sampai kepada semua anak bangsa. Ini yang gampang diakses sekarang, sehingga frame berpikir orang, mindset orang itu berubah.
mengakses informasi sampah, lalu terbentuk pikiran sampah, lalu yang tindakan yang terjadi adalah tindakan sampah. Itulah tadi itu pelecehan seksual terjadi karena banyaknya informasi sampah yang masuk di kepala, lalu kemudian terakumulasi dalam sebuah tindakan sampah. Jangan sampai terjadi lagi. Jadi karena pemerintah tidak ada filter itu, kayaknya setahu saya tidak ya, wallahu alam, mohon nanti dikoreksi kalau ada. Setahu saya tidak ada filter. Akhirnya kembali ke kita untuk kemudian jangan sembarang mengakses, kendalinya ke kita untuk kemudian tidak mengakses karena ini pengaruhnya besar. Dan itu pelecehan seksual ada juga sih dampak negatifnya ketika disebarkan di di media. Orang sebarkan oleh berbagai media menjadi trending topik, menjadi viral. Itu mau sedikit banyaknya kemudian menginspirasi orang secara negatif. Secara tidak langsung secara negatif menginspirasi. Yang tadinya tidak terjadi di tempat A, karena itu diberitakan di tempat B, lalu tempat A-nya menonton itu, lalu dipraktekkanlah itu. Itu antara lain juga sih, walaupun ditambah lagi banyak faktor yang lain. Jadi saya kira sekali lagi kendali diri. Ketahanan keluarga, ketahanan pendidikan agama dalam keluarga itu sangat penting untuk dipertahankan. Kemudian kita ini yang sudah dewasa, orang-orang tua yang pengalaman hidupnya itu harus berada dalam komunitas yang baik, dalam bi'ah lingkungan yang baik. Karena kalau tidak seperti itu gampang sekali kita terperosok. Jadi saya berharap tidak terjadi lagi kekerasan di bumi Pogogul, dimanapun itu berada, apalagi kekerasan seksual sampai kemudian merenggut jiwa seseorang, itu sangat-sangat di luar nalar dan di luar batas-batas peri kemanusiaan kita. Jadi sebenarnya pemerintah juga sebenarnya harus harus semua komponen harus terlibat di dalam. Ya, saya kira genggamannya kan ada, kekuasaannya ada di pemerintah. Mestinya pemerintah itu punya kewenangan lebih untuk kemudian bisa memilihkan informasi yang boleh masuk dan diakses oleh setiap warganya yang baik-baik saja, difilter lah yang Nah ini semua kita diserang sekarang ya, di dalam kamar itu masuk informasi sampah karena tidak ada filter tadi. Apatah lagi kalau kemudian, mohon maaf sekali, kalau kasus yang kemarin yang merebak itu bahwa kekerasan seksual justru terjadi di dunia pendidikan, itu sedih saya sebagai orang yang bergelut dan berkecimpung di dunia pendidikan. Mestinya kita yang bergelut di situ memberi contoh yang baik, karena anak-anak dibelajarkan, anak-anak dididik. Siapapun yang terlibat mendidik dan membelajarkan anak-anak itu harus menjadi uswah hasanah terbaik, bukan justru sebaliknya. Walaupun tanda petik mereka itu adalah oknum, tetapi melekat dalam dirinya bahwa mereka bekerja di dunia pendidikan, seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sekali lagi, siapapun itu, dimanapun dia bekerja, ya, apapun jabatan dan posisinya, selayaknya seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan seseorang. Padahal kan yang banyak menjadi korban adalah perempuan juga, Bunda, ya. Iya, tapi Pertama ini itu. ya perempuan, ya namanya kejahatan seksual ya, yang banyak yang terjadi adalah perempuan. juga. Tapi memang berentetan, ibarat mata rantai, saling berkesinambungan itu. Jadi kejahatan seksual itu tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Tontonan yang masuk itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gaya-gaya berpakaian perempuan pun menjadi salah satu pemicu, ya. Kamu tidak memiliki niat untuk kemudian melecehkan seseorang, ada kesempatan. Lalu kemudian bertemulah kamu dengan perempuan yang gaya hidupnya, gaya berpakaiannya seronok misalnya, yang tadinya tidak punya niat, ya, karena lewat yang seperti itu, lalu hadir niat itu, tergoda lah istilahnya, ya. Jadi saya kira banyak faktor. Kalau ditolak kan barang enak. Kalau Ustaz Dasar mengatakan begitu. Terakhir nih Bunda, mungkin Bunda Zakia punya
pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana dan teman-teman khusus di Kabupaten Bohol terkait bagaimana menjadi seorang pemimpin perempuan, khususnya pemimpin yang baik, kemudian agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang seperti kita jelaskan di atas tadi. Oke, baik Bunda. Aduh, pertanyaan berat ini. Pertanyaan berat. Pertanyaan berat, ya. Perempuan sekali lagi adalah mitra sejajar laki-laki. Perannya tidak hanya di dunia domestik, tapi juga di ranah publik. Nah, di ranah publik betul tidak sedikit perempuan yang kemudian menjadi seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses ya, barangkali jangan yang ideal ya, karena kalau kita ingin mencari siapa sosok pemimpin ideal hanya satu, Rasulullah Muhammad SAW. Mencontohlah ke sana bagaimana beliau memanage keluarganya, sahabatnya, umatnya, lalu kemudian Islam ini tumbuh pesat menjadi sebuah kekuatan besar di dunia, ya, agama ya. Namun terlepas daripada itu, untuk menjadi seorang pemimpin, maka pertama seorang pemimpin itu harus mengenali dirinya sendiri. Harus mengenali diri sendiri. Karena akan sulit bagi pemimpin itu mengenali orang lain yang ada di sekitarnya, manakala dia tidak kenal dirinya sendiri. Itu yang pertama dulu. Jadi kita harus mengenal diri kita. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk menjadi pemimpin yang baik ya bagi teman-teman yang yang kita pimpin ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Rasulullah uswah hasanah terbaik. Ya. Selanjutnya hal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar berhasil dalam kepemimpinannya, yaitu seorang pemimpin harus mampu membangun jaringan atau koneksi baik dengan orang-orang yang dipimpinnya maupun orang yang ada di luar instansi atau lembaga yang dia pimpin. Karena jaringan ini penting, koneksi ini sangat penting. Dengan koneksi, dengan jaringan yang baik, kita mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kita bisa mengembangkan potensi yang ada di lembaga yang kita pimpin. Selanjutnya, seorang pemimpin harus mampu berbicara dengan handal. Anda bayangkan, kalau Anda seorang pemimpin, diminta untuk memimpin rapat, lalu Anda tidak tahu bicara, terbata-bata atau gugup. Nah, di sini kuncinya adalah kepercayaan diri. Jadi harus mampu memimpin ya, harus mampu berdiri di hadapan orang-orang yang dia pimpin. Karena di kesempatan yang lain seorang pemimpin juga akan diminta untuk tampil di luar komunitas yang dia pimpin. Sehingga harus mampu tampil berbicara dengan baik. Jadi public speakingnya harus bagus. Ya, antara lain harus mampu ya, bisa berbicara lah paling tidak dengan baik. Yang berikutnya adalah seorang pemimpin harus mampu memotivasi orang yang dipimpin, karena motivasi ini penting. Dengan motivasi seseorang bisa berprestasi, dengan motivasi seseorang mau bekerja. Dan satu lagi, pemimpin harus mampu menjadi inspirator, ya, menginspirasi bawahannya, menginspirasi setiap orang yang dia pimpin, ya. Jadi harus menjadi contoh tadi itu, memberikan inspirasi, ya. Karena kalau tidak begitu, tidak ada nilai lebih yang bisa didapatkan oleh seorang pemimpin kalau tidak mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Terakhir, jangan gila hormat. Ya. Sedikit-sedikit mau dihormati, sedikit-sedikit mau dihargai. Mari duduk di depan, kalau tidak duduk di depan, marah misalnya. Jadilah pemimpin yang rendah hati, ya. Rendah hati, karena dengan rendah hati kita akan dihargai dengan sendirinya. Saya kira itu cukup tipsnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Amin. Ya. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, ingat jangan gila hormat. Oke. Ingat jangan gila hormat. Oke. Bunda, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di Sang Surya Talk. Oke. Untuk teman-teman di rumah, sekian dulu video kita bersama Bunda Zakia. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Sang Surya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari situ.